rakit keyboard sekarang. Ini keyboard namanya RAR 75. Lumayan menarik. 75 key, ada rotary encoder, bisa buat ngejust volume, bisa diklik juga. Terus full acrylic tuh, ini ada foam belakangnya. Belum dibuka, masih segar, tinggal dirakit. Nanti gue bakal rakit pakai switch Gateron Yellow. Fokus nggak? Ya, Gateron Yellow ini. Oke, mari kita merakit. Pertama dibongkar dulu ya. Mana ya bongkar? Keras juga. Jadi keyboard ini bisa dibeli dari Discordnya IMKG. Ada yang ngejual, jadi jatuhnya semacam private group buy, tapi nggak group buy juga, ready stock dia. Custom, murah, cuma 700 ribu doang, sama ongkir dari 725. Bisa di reprogram pakai VIA, which is basically QMK yang bisa ganti firmware-nya on the go. Sayangnya nggak bisa LED underglow, sama backlight nggak ada. Tapi backlight, siapa sih yang pakai backlight juga? Ups, lepas semua. Oke. Apa ya? Oh, encoder. Yep, harusnya kayak gue lepas encodernya dulu deh. Tuh sebenarnya nggak usah. Gimana ya? Kayak begini ya ini. Ah ya benar. Oh, di situ. Oke. Nanti. Gitu doang. Ini case-nya gimana ya? Oh gini. Ada akrilik semua, stack akrilik. Ups, lepas, biarin, nggak apa-apa. Taruh di sini dulu. Oke. Jadi ini PCB-nya. Bisa dilihat tuh. Ada tulisan RAT 75. Multi layout. Encoder. Ya. Belakangnya gini. Bagus juga nih. Kelihatan nggak nih solderannya nih? Rapih juga. Yaudah, kita mulai saja. Oh, bottomnya nih kayak begini. Gimana nih? Bawahnya. Sayangnya dia nggak ada rubber fit, tapi gue ada rubber fit, tinggal dipasang doang. Oke. Pertama kita akan pakai stabilizer. Ini gue pakai GMK clip in yang cukup bagus, bisa dibilang. Belum di loop, belum diapa-apain, masih stok. Jadi kita lepas dulu.
Oh, sama ada satu lagi ini yang cuma clip in nih di buat shift kiri. Soalnya kebenaran stabilizer gue udah habis. Switch pula. Jadi perlu apa? Gue butuh loop. Nih, pakai ini aja loopnya. Jadi ini buat spacebar. Terus sisanya. Ini gue pakai wire 625U nya C3. Soalnya yang cherry-nya punya kagak ada. Udah habis kayaknya. Ini apa? Oh, clip in. Ya, jadi kita sekarang bisa mulai ngurusin stabilizernya. Ini yang clip in, nggak gue clip lagi soalnya udah di clip. Ini cuma ngambil doang. Tapi ini tiga-tiganya masih baru, belum diapa-apain. Jadi kita harus ngeclip dulu stabilizernya. Oh ya, ini ada kakinya kan nih, bisa dipotong. Jadi kayak begini. Tahu deh fokus tuh, oke fokus deh. Nah, yuk kita lanjut ke yang lainnya. Udah, nah 4 partnya udah. Ini stabilizer, yang satu lagi ntar. Terus kita loop pakai 204. Soalnya gue sukanya 204 dan adanya ini doang kebenaran di bagian stemnya. Terus aduh jatuh. Terus dicemplungin deh. Udah masuk. Aduh, dilepas. Terus loopnya gue pakai ini aja. LGMT. Ini gue lebih nyaman pakai ini sih. Agak lebih berantakan dibandingin pakai super loop atau permatex. Cuman ini ya, adanya ini yang gue demen. Dari dulu gue sering pakai. Makanya juga cepat dan gampang. Gak usah pusing, jadi cuma tinggal di mana nih, lihat nggak? Jadi tinggal di squeeze, terus cemplungin deh wire-nya. Jangan kebanyakan,
banyak tapi jangan banyak-banyak banget. Tuh wire-nya dia nggak fokus. Nggak tahu, dia nggak mau fokus. Ya udahlah, terus dimasukin deh. Kalau gak bleber, dorong masuk lagi aja dikit. Terus itu kan bleber, dipakein tisu, dilap yang blebernya aja. Terus sebelahnya lagi terus dimasukin deh. Dia kagak masuk. Nah, bisa gue pasang di situ, tinggal nanti di di screw. Ini yang di shift udah cukup halus sih, sempat di loop juga dulu, cuman wire-nya diganti sama sempat dibongkar, jadi kayaknya cuma tinggal iniin wire-nya doang. Terus buat ngetes sementara gue ada Gateron Yellow, Milky Yellow, yang buat keyboard gue yang lain sisaannya. Ini buat enter, sip. Terus buat di spacebar, berisik. Seperti tadi, di clip dulu. Terus di loop. Ini nggak gue pakein band aid soalnya gue nggak suka kalau di band aidin. Feel-nya jadi mushy, jadi aneh. Lebih silent sih, cuman bukan preferensi gue.
Eh, Spacebar-nya banyak, gue harus pastiin layoutnya bener. Berarti di sini ya satu ya. Satu, dua, nggak salah, ini tiga. Berarti di sini. Mantap. Oke, sekarang sebelum dia apain lagi, mari kita pasang dia punya itu, apa namanya? Dia punya skrupnya lagi. Kita mulai dari yang spacebar dulu aja deh. Oh, susah pakai keycap. Ya, pas. Baterai masih banyak, aman. Semoga aman, nggak ada jalur yang kena. Soalnya ini nggak ada apa namanya, nggak ada insulating padnya. Oh, ada tuh satu. Harusnya aman lah. Sip, ini selesai, kita bisa tes. Enak tuh, bagus. Tahu udah kedengeran sama mic-nya atau enggak, tapi semoga kedengeran. Oke. Sudah oke. Tinggal kita tes. Ini PCB-nya ada yang nabrak atau enggak nih iniannya, jalurnya, gara-gara gue pakai screw in terus nggak dipakein apa penutupnya. Insert mana? Oke, tadi mana? Enter. Kayaknya sih nggak ada nabrak deh ini. Masih oke semua. Wih, mantap. Sip. Nggak usah pusing. Hore. Oke, jadi sekarang kita ke switch. Di keyboard ini gue bakal menggunakan switch Gateron Yellow.
Gateron yellow-nya pakai 2 tipe. Jadi ya jatuh. Jadi gue Gateron yellow-nya cukup aneh. Ada 2 nih. Ada kamera mau fokus kan? Fokus nih. Ada 2. Ada satu yang hitam ini, dia tuh KS8, atasnya pakai cherry. Itu mirip-mirip KS3 harusnya. Sama satu lagi yang ini, mana sih? Yang ini nih. Yang agak putih, yang topnya milky, bawahnya hitam. Itu KS3X47. Ini enak juga nih. Itu salah satu Gateron yang paling enak yang lu bisa beli secara gampang sekarang. Ini switchnya udah di loop pakai 204 G0. Dan ini ada satu buat spacebar, lucu-lucuan nih. Kamera mau fokus nggak? Yup, ini switchnya V Matcha, topnya pakai Linjar. Kalau ini Zilios Total buat escape clicky. Asik nih switch. Oke, sekarang kita ke rakitnya dong berarti. Bagian paling asik dan tidak asik. Soldernya panasin. Di berapa ya? 350 cukup kali. Nah ini nih, case-nya agak nggak enak buat rakit, tapi ya sudahlah. Muat nggak switchnya? Masuk nggak? Masuk sih, tapi gue nggak demen masuknya. Agak mepet. Soalnya dia plate-nya 2 layer, jadi lebih tinggi dan nggak segampang itu masukinnya. Ribet. Nah, lebih gampang. Bisa diseruk nempel ya? Enggak kok. Ini apa? Oh, 2 layer atas. Bisa ditaruh situ dulu. Nah, ke bagian yang susahnya dulu aja deh.
Ini gue nggak demen banget desain plate yang 2 lapis gini, apalagi akrilik lagi. Harusnya pakainya semacam foam gitu, biarin dia lebih gampang masukinnya sama buat nempel ke PCB-nya. Tapi tujuannya katanya sih ya biar apa namanya, nggak naik turun. Soalnya kan kalau misalnya akrilik dia bakal naik turun. Dia punya apa namanya, kalau dia pakai plate 3 mili dia nggak ngeklik ke plate-nya, switch-nya, makanya dia bikinnya kayak begini. Not a big fan, tapi kalau misalnya sukses dan berfungsi ya sudah, terima saja. Ini warnanya beda. Frustrating sih, tapi ya sudahlah. Wah. You know what? Pusing pakai 2 plate, 1 plate aja lah. Nggak ngerusak fungsionalitas keyboardnya juga. Bagus juga suaranya. Dia agak nyangkut. Kenapa ini? Ini bagus. Ini gimana? Ini bagus. Ini jelek. Coba deh, kita bersihin dikit. Tadi pinset gue taruh mana ya? Tadi. Tadi klipnya, tadi kameranya stop recording. Nah, ini kenapa nih? Ini stabilizernya kan lagi nggak bener nih kayaknya. Jadi gue malas nge-troubleshoot, jadi kayaknya lebih baik langsung di kerjain ulang aja. Sebenarnya masih bisa dipakai sih, nggak demen aja tapi.
Biasa kalau ada rasa yang ngadet banget gitu antara overlook, kalau enggak stabilizernya emang scratchy-nya setengah mati, atau stabilizernya emang isu. Salah satu stabilizer yang isu yang gue punya tuh itu stabilizer dari C3, itu jelek banget. Harusnya udah oke deh, coba deh kita tes lagi. Nah tuh oke tuh, udah bener. Sebelum itu kita memastikan lagi deh. Gue nggak mau ngebongkar keyboardnya kalau udah selesai disolder, males bongkarnya. Wah, ini isu nih plate-nya nih, pantas tadi. Iya. Iya. Atau enggak? Oh miring kali. Kayak miring tadi. Oh iya deh, miring. Tidak isu, tidak jadi. Setengah isu sih nih, di bagian sininya nih. Dia agak kesempitan. Tapi mungkin enggak. Iya. Jadi kayaknya nih di bagian sini bibirnya ini dia terlalu tebel. Ya sih itu jadi bikin masalah deh. Jadi sebelum gue rekam, gue tes dulu soal semuanya. Nggak tahu deh, kita coba lagi aja deh. Kalau di stabilizernya masih dia nyangkut. Ada kemungkinan bisa isu. Soalnya kan tadi kan pas dites nggak pakai itu masih oke-oke aja. Masuk juga. Ini masuk ke masuk. Terus tadi kan apa?
agak kejepit sih, kayaknya agak ketat deh, nggak tahu deh. Ntar coba gue pakai keycap lain. Enggak lah, gue gak mau pusing. Kita bikin split backspace aja kalau gitu. Gak apa-apa. Nanti gue coba troubleshoot lagi deh. Kapan-kapan kalau niat. Ada 2 switch di situ. Sudah kalau begitu masih bisa dirakit. Layoutnya beda sih sama yang gue pengen, tapi gak apa-apa lah. Split backspace masih cukup enak. Sebenarnya bukan split backspace ya sih. Ntar backspace bisa gue taruh di tempat lain. Ini apa? Oh. Nah ini kan masukinnya susah nih yang ini. Jadi bisa tuh tinggal dipanasin, terus dorong, tahan terus sampai dingin, baru lepas. Cuman kalau kayak begitu berarti ada kemungkinan plate-nya bisa kekecilan dikit. Dan kekecilan dikit efeknya bisa cukup drastis. Kayak di keyboard gue yang satu lagi, dia malah stabilizernya nyangkut juga tuh, gara-gara salah ukur dulu. Pinnya bengkok.
harus cepet nih rakitnya nanti nyoldernya, baterainya udah mau habis. Gimana ceritanya bengkok kayak begini, buset. Dibuang aja lah, gak enak feelnya. Nah lo, ada switch yang hilang. Tuh 2, 3. Kayaknya gue salah hitung deh tadi pas nyiapin switch. Oh enggak, gue gak salah hitung. Astaga. Oh iya, udah gue solder ya ini. Tadi di mana sih? Oh ini. Dua. Dah, segini dulu aja dari soldernya.
Oh, panas. Iya bener, ini dia plate-nya masih butuh direvisi. Udah ya tuh, tinggal dikit lagi ya tadi yang belum. Ini tuh 2, 3, 4.
Ih, kebenaran, pas ada 4 switch sisaan. Ini nggak jadi deh, jangan. Gue pakai ini aja deh, Milky. Kayaknya tadi ada yang perlu pakai switch 5 pin deh, nggak bisa 3 pin doang. Ya, jatuh, bukan? Atau bisa sih sebenarnya. Nempel. Au. Lagi sip, dia nempel. Satu lagi nih. Oke, sekarang seperti biasa setelah lu solder, lu harus tes semua switchnya. F2 nya mati ya. Backspace. Oke. Oh, pantas. Sip. Tidak ada isu di situ. Volume oke. Play pause masih oke. Windows. FN ini oke. FN nyala juga. Berarti tadi yang mati tuh ini ya. Lagi deh, malas bongkarnya soalnya kalau misalnya udah dipasang case nya. Dua sama F2 mati. Oh, pantes belum disolder. Escape F1 F2. Oh, ini nih kakinya kelipet. Iya bener.
kasihan sekali nih kakinya, dia kelipet. Sekarang dites. Sip, udah nyala semua. Oke, sekarang kita rakit kembali casingnya. Pertama kita mulai dari top case-nya. Yep. Satu, dua. Terus layer tengah-tengahnya nih. Ini lumayan, aduh, patah nggak? Nggak kan? Bagus. Ini lumayan ribet masangnya. 3 biji tipis-tipis. Gua nggak suka banget, tapi ya sudah. Kalau kayak sandwich gini gue jauh lebih suka kalau dia pakainya itu lebih dikit layernya. Jadi ini kan banyak banget nih layernya, kepisah-pisah semua jadinya. Masangnya lebih gampang. Kalau misalnya dikit lebih gampang, kalau misalnya banyak kayak gini lah, lumayan susah. Ini apa nih? Oh, stabilizer. Nah, tapi kalau misalnya lu pakainya cuma dikit, susahnya itu biasanya tuh nyari tukang potong yang sediain apa namanya, akrilik tebel terus bisa ngecer. Itu biasanya lumayan susah. Tapi kalau kayak gini semuanya kan tebelnya sama nih, cuma 3 mili semua, cenderung lebih gampang. Terus kayak di plate-nya gue juga lebih demen kalau dia misalnya pakainya 1,5 mili. Ya, baterainya udah mau habis. Tahu deh masang keycap keburu atau enggak, semoga keburu. Keycap setnya ini JTK Purple on White.
Shift kebanyakan. N M delete N page up, insert page down, UIOP. Pakein apa ya? Home. Ah, masih ngerekam. Ya udah, bagus. Oh iya, lupa, ketinggalan. Satu lagi nih. Bagian paling bawah kita pakein rubber fit. Ini bisa dibeli di Ace Hardware, nggak nyampe 30.000, murah. Dapatnya lumayan banyak. Kayak beginian. Terus udah deh, selesai. Oh my god, satu lagi nih, lupa mulu. Pasang gimana? Nah, bisa diputar-putar. Sekarang kita tes. Udah, selesai. Nih, keyboard yang baru di koleksi gue, RART 75. Lumayan, building experience-nya kurang, tapi kedepannya harusnya bisa diimprove. Tinggal gue kasih tahu doang yang jual. Sip. Thank you for watching. Like and subscribe kalau misalnya suka dengan konten kayak gini. Mungkin kedepannya kalau misalnya pada suka gue bikin konten kayak begini, gue bakal bikin lagi. Thank you. Nih, bisa denger lagi nih. Asik ya suaranya ya.